welcome back to my videos. Oke, video kali ini cuma mau curhat-curhat aja sih. Kayak pengen curhat aja karena bingung kalau ditulis itu aku lebih kayak males aja karena kata-katanya nggak bisa ceplos-ceplos kayak di video. Tapi kalau di video aku bisa ngeluarin unek-unek apa aja, random banget karena emang anaknya ngomongnya nggak bisa sesuai tata aluran gitu kan. Tapi nggak apa-apa, tetap bikin video dan ya kalau ada yang nonton alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah ditonton sendiri aja, oke. And ya kalian tau gak sih, beberapa bulan yang lalu itu tepatnya di bulan Mei, aku telah ditinggal ibuku, tinggal pulang ke Allah, telah berpulang kepada rahmat yang punya. Sedih sih, tapi ya untuk sampai saat ini sih udah lumayan, alhamdulillah, kayak udah bisa ngelewatin gitu loh, alhamdulillah banget sumpah. Terus kayak yang ya udah jalanin aja, nikmatin apapun itu rasanya, ya sedih, senang, apa lebih ke sedihnya sih, kayak selalu inget, kadang kayak pengen hidupin lagi tapi kan emang gak bisa, gak mungkin banget malahan ya. Nah, udah gitu di posisi lagi skripsi, cuman karena pas itu aku tuh lagi skripsi di bab 1 lah, bab 1 belum kelar. Terus aku ada kejadian itu ya yang membuat aku tertunda selama 40 hari. Aku full di rumah karena nggak bisa ditinggalin gitu. Bapakku nggak bisa ditinggal sendirian, mbakku juga udah berumah tangga, adikku juga masih sekolah di pondok pesantren. Jadi kayak ya udah 40 hari di rumah dulu sampai kondisi tenang, dan sampai aku juga harus kayak ya ngendaliin mental dulu lah buat skripsi lagi. Kan skripsi itu nggak berat ya guys, cuma malasnya aja. Tapi kalau skripsi terus ada kejadian itu lebih berat banget gak sih, kayak ya double banget gitu. Tapi kalaupun kita gak ada masalah itu, maksudnya kayak yang biasa aja gitu, terus kita rajin, itu skripsi tuh isi banget. BTW muka sama tangan yang beda ya, karena emang yang aku rawat tuh emang muka bukan tangan gitu. Karena tangan itu dirawat pun karena aku anaknya motoran kesana kemari sendirian ya kan, ya udah tangannya gini nih, belang banget, jauh banget gitu. Dan ya setelah beberapa melalui 40 hari sampai sekarang berarti 60 hari ya, itu udah kayak yang kadang masih sedih banget sih. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku udah berada di tahap ini, di tahap dimana aku udah selesai skripsi, aku udah sidang, terus tinggal wisuda. Walaupun wisuda tanpa kedua orang tua, ada cuma satu doang, kayak aku tetap kayak alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah aku udah di tahap itu. Orang-orang pada bilang hebat nih sampai tahap ini, sampai bisa skripsinya cepat selesai. Ya alhamdulillah banget, tapi nggak segampang yang orang-orang omongin. Aku harus melewati beberapa hal yang bener-bener kayak bikin aku tuh lebih, ya Allah gini banget sih, ya Allah gimana. Aku banyak ngeluhnya ya, emang manusia itu kurang bersyukur, sering mengeluh. Terus alhamdulillah ya kurang bersyukur aja sih, kurang bersyukur dan merasa paling rendah, itulah manusia. Tapi ya udah dimaklumin aja, yang penting kita harus tetap selalu bersyukur, harus ingat itu sih. Nah sekarang kan aku lagi di kosan karena lagi ngurusin skripsi biar cepat selesai, jadi biar cepat boyong dari Wonosobo. Kenapa ya, semenjak kepergian ibu tuh di rumah tuh ada aja dramanya tuh, makin kesini makin kesana gitu kan. Apa ya, ini tuh kayak makin kerasa banget gitu loh. Sedangkan pas beliau masih hidup tuh, almarhum masih hidup, enggak kayak, ya mungkin karena aku tuh masih kayak mikir buat main-main,
main, terus buat nongki, hangout sana sini gitu kan. Jadi kalau sekarang enggak, aku semenjak ditinggal sama ibuku, aku tuh kayak ngomong sendiri di diri sendiri tuh kayak, kamu tuh waktu mainnya udah kelar dah, sekarang tuh kamu udah nggak bisa main gitu, kamu tuh harus jaga bapakmu, harus ngerawat gitu. Tapi emang nyatanya kayak gitu, aku tuh sekarang udah nggak bisa bukan bebas ya, maksudnya di sini tuh artian bebas tuh kayak yang senang-senangnya itu kayak kayak di Wonosobo, aku tuh harus apa namanya ya, cepet-cepet, nggak bisa lama-lama. Biasanya kan di Wonosobo tuh sampai beberapa bulan, nanti kalau liburan baru pulang. Tapi kalau sekarang enggak, kalau sekarang ya beberapa minggu balik, terus nanti balik ke sini lagi karena harus gantian sama mbakku. Dan kenapa ya, aku tuh sekarang ke bapakku tuh lebih kayak aku kasihan bapakku sekarang sakit-sakitan, dia sering lemes, sedangkan aku masih kuliah, aku masih harus dibiayain bayar kos, bayar kuliah juga, apalagi ini mau wisuda, bayarnya tuh bayar wisuda, bayar sidang, bayar print-printan, oh my god, kayak mah kasihan. Cuman kalau aku nggak minta duit, aku nggak bakal kelar, ya gak sih? Kalau nggak di sekalian dari sekarang itu lebih banyak kesananya, ya nggak sih? Kalau aku nggak bisa udah tahun ini kesana lagi lebih bayar lagi, kayak bayar kos-kosan lebih lama lagi, bayar SPP gitu kan semester 9. Kalau ini kan udah kesananya, kalau udah Agustus udah kelar ya udah, aku udah kelar gitu loh. Yang lebih sedih lagi, nanti pas wisuda udah nggak ada ibu, terus nggak ada orang tua yang bisa ikut masuk di gedungnya, gedung yang bakal jadi tempat wisuda aku. Itu kan biasanya kan ada orang tua yang masuk ya teman-teman, itu nggak ada. Soalnya dari keluarga aku tuh kalau berangkatnya cepet itu pasti cepet pulang, apalagi bapakku sekarang lagi sakit lah ibaratnya, lagi nggak bisa lama-lama di mana-mana gitu, sering lemes juga. Apalagi ke Wonosobo, Tegal Wonosobo itu jauh, apalagi pakai mobil ya, itu lebih lama 4 jam, kalau pakai motor tuh 3,5 jam. Sedangkan kalau wisuda itu ya paling nggak pulangnya jam 4 lah harusnya, kan kita kayak makan dulu ya nggak sih, terus foto studio, nunggu aku keluar aja jam 12 ya enggak, jadi harus mengalah kayak bapakku kesini nanti sampai sini tuh jam 11 biar nggak kelamaan nunggunya, bisa foto dia juga. Sedih banget nanti foto studio mama cuma foto doang, gak ada orangnya. Tapi harus tetap semangat, tapi harus tetap seneng, ya enggak, ya walaupun aslinya tuh sedih, kayak pengennya kan full lengkap gitu ya gak sih, kayak orang-orang lain pada foto. Cuman ya Allah udah sayang banget sama mama aku harus ikhlas nggak ikhlas, harus ikhlas banget, harus sabar terus. Tapi ya ada tapinya terus, kalau disuruh sabar, disuruh ikhlas, tapi ya gitu, itu adalah kata-kata tapi itu mengandung banyak arti untuk aku sekarang. Dan terbaik lebih pedihnya lagi itu kayak apa ya, bapakku udah sakit-sakitan, aku masih belum kerja, adikku juga masih kayak gitu, masih kecil, masih belum mengerti tentang kehidupan yang harus dia pahami. Aku juga harus mengurus adikku. Nah gimana lagi ya kalau kitanya nggak sabar gitu, kitanya nggak sabar buat ngadepin semua ini, ya udah bubar. Kalau nggak sabar, tetap harus sabar. Orang-orang pada bilang ya udah kamu sabarin aja dah, kamu apa ya udah sabarin aja gitu. Tapi ya, dan kalian tahu nggak sih guys, mengambil peran dari ibu itu nggak mudah, nggak gampang ya. Kalau dari kalian ada yang ditinggal dari bapaknya, ya tetap berat juga sih karena harus menjadi tulang punggung. Oke guys, karena berhubung ya
karena HP-nya masih Android dan masih kentang banget. Jadi udah dulu ya, kita akan bertemu lagi di next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and share jika kalian menonton. Dadah!